Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana cara instalasi Disco, ProM, dan PM4 Pi. Selain itu, kami juga akan mempraktekkan bagaimana cara load data pada ketiga software tersebut. Yang pertama-tama akan dimulai dengan software Disco terlebih dahulu. Ketik alamat web berikut pada search engine Anda, kemudian ke bagian produk. Setelah itu, klik link berikut. Nah, di sini ada link untuk mendownload untuk Windows. Silahkan diklik saja. Tunggu hingga downloadnya selesai. Karena saya sudah pernah mendownloadnya, jadi ini akan saya batalkan saja. Kemudian buka file Explorer Anda di bagian download. Ekstrak data Disco yang sudah di-download tadi. Nah, kemudian pada file yang type-nya application ini, kalian klik 2 kali untuk membuka aplikasinya. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi. Klik next. Kemudian ini tempat untuk menginstalnya. Klik next saja, install. Nah, kemudian finish. Nah, untuk ini centang saja, kemudian accept. Nah, untuk email, kalian bisa menggunakan email universitas kalian. Kemudian klik register. Nah, kemudian akan dikirimkan registration key pada email kalian. Kemudian klik complete registration. Nah, di sini I have read dan request academic license. Oke. Nah, ini sudah berada pada tampilan utama Disco-nya. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk load data pada Disco ini. Yang pertama, klik open file. Kemudian cari file yang mau kalian load. Nah, kemudian di sini klik start import. Nah, di sini datanya sudah ke-load ya, bisa dilihat. Kemudian untuk di sini ada slider untuk mengatur aktivitas yang terlihat. Jika 0%, maka aktivitas yang terlihat akan semakin sedikit dan general. Tapi ketika 100%, maka akan lebih detail. Kemudian di sini juga ada path yang kalian bisa atur-atur sendiri. Kemudian pada bagian atas ada tab untuk melihat statistik sama case-nya. Yang pertama, jika kita klik bagian overview di sini, akan ditampilkan grafik mengenai data kita. Ini ada grafik mengenai mean waiting time. Kemudian kita juga bisa melihat untuk grafik main activity duration, case utilization, case duration, event per case, case variance, active case over time, event over time. Kemudian pada bagian samping kanan, kita bisa melihat jumlah event yang tersedia, yaitu ada, kalau di data yang saya load, ada 9.119. Kemudian ada jumlah case-nya, kemudian juga ada jumlah activity-nya. Di sini juga ditampilkan timestamp mengenai start dan end-nya. Nah, pada bagian bawah ini ada tabel untuk case-nya. Di sini ditampilkan ada beberapa kolom, ada case ID, event, variant, started, finish, duration. Kemudian jika kita klik pada bagian activity,
Di sini juga akan ditampilkan semua aktivitas yang terjadi, ada analysis request, for quotation, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian resource, kita bisa melihat semua resource yang ada pada data kita. Kemudian lanjut pada tab bagian case nih. Kita bisa menampilkan data yang kita mau, misalkan untuk varian 6, kita ingin menampilkan case 731. Di sini akan ditampilkan data grafiknya pada bagian tersebut, dan di sini juga ada informasi mengenai hal tersebut. Nah, di sini juga ada jumlah all case-nya yaitu 608, dan begitulah. Sekian untuk instalasi dan load data untuk software Disco. Teman-teman bisa explore kembali untuk melihat berbagai fitur lainnya. Terima kasih. Oke, di sini saya Bramantio Rizky. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk instalasi PromM Tools untuk data mining. Jadi di sini kita bisa langsung ke websitenya, kita tulis promtools.org. Nah, di sini bakalan muncul di websitenya itu ada beberapa versi dari PromTools, yang dimana di sini ada Prom Lite dan ada Prom 6.15 ini yang terbaru. Lalu di sini ada beberapa pilihan yang lainnya nih. Ada Prom 5.2 dan 6.15 dan lainnya. Oke, jadi di sini kita akan pakai yang terbaru aja, yaitu Prom 615. Kita bisa klik 615. Oke, di sini kita bisa lihat ke bawah. Di sini disediakan beberapa versi, dimana untuk Windows, all platform, dan ya lainnya. Jadi kita sesuaikan aja dengan kapasitas spesifikasi laptop kita. Di sini karena laptop saya menggunakan 64 bit, jadi saya akan mendownload yang ini. Oke, kita tunggu hingga downloadan kita ini selesai. Oke, nah ini udah selesai, kita bisa langsung buka saja, install. Oke, kalau misal muncul kayak gini, bisa langsung diklik aja more info, lalu ini langsung saja di run anyway. Kita tunggu. Yes. Oke, sedang building. Nah, di sini kita bisa langsung klik aja next. Lalu di sini kita bisa lihat ini ada directory installation. Kita langsung next aja. Nah, ini tertulis ready to install, service now ready to begin installing. Next aja. Dan kita tunggu proses instalasinya. Nah, oke. Jadi di sini sudah database finish installing. Nah, ini udah terinstall. Kita bisa langsung finish. Oke. Di sini kita bisa langsung buka saja Prom M615 ini. Kita klik. Oke. Ini biar akan loading. One eternity later. Oke, sepertinya ini ada sedikit kesalahan. Kita bisa langsung cek aja langsung dari lokasi foldernya. Oke, selanjutnya kita cari folder ProM 6.15 yang tadi udah kita download. Di sini bakal muncul beberapa file. Nah, untuk mengatur plugin yang diperlukan, kalian bisa langsung run aja yang Pro MPM 615 ini. Kalau misalnya udah, terus bisa run yang Pro M6115 ini. Kalau kita klik, dia bakal muncul seperti ini. Nah, seperti ini kita tunggu saja hingga aplikasi otomatis bakalan kebuka sendiri. Udah seperti ini. Terus di sini kita bisa mencoba untuk melakukan example logs dengan mendownload
file dokumentasi di sini. Di sini ada download example log file, tuh bisa di download saja. Lalu di sini kita bisa import langsung dengan cara melalui sebelah kanan ini. Kita ada import, kita klik, lalu masuk ke folder di mana example log-nya itu berada. Nah, di sini misal kita pakai yang exercise 1.xls. Kita open. Klik OK aja. Oh, coba kita di exercise 2, kita open. Nah, ini ada muncul log seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita mengimport suatu data dengan format CSV ke dalam ProM ini. Jadi, pertama kita harus mengimport terlebih dahulu. Di sini kita bisa import di sebelah kanan. Lalu kita bisa masuk ke dalam folder di mana import ini berada. Di sini saya menyimpan filenya itu berada di download. Tunggu sebentar. Harus dipindah dulu, benar. Oke, di sini kita pindah dia ke dokumen. Nah, kita lakukan import ulang, kita import. Lalu di sini kita bisa masuk ke folder documents dan kita lihat ke kanan. Nah, di sini ada processing example.csv, di mana ini merupakan data yang ingin kita masukkan ke ProM. Ini kita bisa langsung open saja. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terimport processing example CSV. Kita bisa coba use resource saja di sini. Nah, ini kita klik, lalu kita bisa klik start. Nah, oke. Di sini ada beberapa yang harus kita ubah. Dimana di sini ada char set. Char set sebenarnya kita default saja. Itu merupakan konfigurasi dari karakter yang digunakan CSV-nya. Lalu di sini ada pemisahnya. Di sini kita pemisah menggunakan koma. Lalu kita cek, misal di Excel tersebut juga ada tanda petik, maka di sini kita bisa pilih double quote. Misal nggak ada, kita bisa di non aja. Nah, pas misal udah, kita bisa langsung lanjut next. Oke, di next ini kita bisa memilih yang pertama. Di sini kita bisa memilih case ID sebagai selected case column. Ini kita biarkan default aja. Nah, lalu di ini start time kita bisa ngikutin seperti yang di kolom ada start time, kita ikut. Di sini completion time juga kita bisa langsung menambahkan saja complete time stamp. Nah, kalau udah seperti ini kita langsung next saja. Nah, di sini ada configuration additional conversion settings, di mana terdapat beberapa settings seperti error handling, select factory, parse atau dance log, sama attribute conversion mode. Ini kita biarkan default saja, kita langsung finish. Ya, kita tunggu, dan ini hasil dari file yang kita run sebelum. Di sini terdapat dashboard yang menampilkan proses 1, misalnya ada case, event, itu event class, event tab, sama originator. Di sini kita bisa klik inspector. Di sini juga terdapat beberapa instance dari dataset yang sebelumnya kita run. Di sini juga ada log dari event-eventnya tersebut. Di log attribute kita juga bisa mendapatkan log dari file tersebut. Di sini kita bisa lanjut ke summary. Di summary ini terdapat seperti ringkasan dari statistik data yang kita run sebelumnya. Jadi sini itu terdapat ada event name, terus ada total class di data tersebut. Di sini ada start event,
add event sampai dengan event name ID and life cycle. Semisal kita mau mengganti grafik, kita bisa lihat di atas ini. Terdapat beberapa pilihan. Ada dot chart, state chart, workbench, dan base lock filter. Lumayan banyak di sini untuk visualisasi. Oke, seperti apa nih? Mencoba untuk visualisasi root graph. Jadi dia bakal muncul seperti ini. Misal kita mencari root yang lain. Di sini ada state chart workbench. Oke, dan ini akan muncul seperti ini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kenalkan nama saya Agaton Ferry Bolasono dengan NIM akhir 129. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara menginstal PM4PY pada Windows. Langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan, pertama adalah masuk ke dalam browser, lalu kita lakukan search install PM4PY. Lalu kita cari ke dalam website ini teman-teman, Process Intelligence Solution. Kita pencet. Nah, ketika sudah masuk dalam websitenya, teman-teman sekalian pencet pada navbar di kanan atas bagian menu, lalu pencet Installation Guideline. Maka akan tampilan seperti ini. Bagi teman-teman yang belum mendownload Python, dianjurkan untuk mendownload terlebih dahulu dengan referensi tutorial download Python di luar atau di YouTube atau lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang sudah mendownload Python, bisa langsung mengecek apakah Python-nya ini valid dan sudah dapat digunakan dengan cara yang pertama kita buka CMD, lalu kita tinggal copy aja pada bagian sini. Dan juga untuk melakukan instalasi PM4PY ini dibutuhkan pip juga ya teman-teman. Jadi pastikan antara Python dan pip ini sudah terinstall pada masing-masing laptop teman-teman sekalian. Kita paste aja. Ya, kalau misalnya sudah ada output seperti ini, Python dan juga versinya, berarti ini tandanya Python dan juga pip sudah terinstall pada desktop masing-masing dari teman-teman sekalian ya. Dan bagi yang belum mempunyai pip di desktopnya, bisa melakukan komen ini pada CMD, nanti akan otomatis terinstall. Lalu langkah selanjutnya setelah Python dan juga pip sudah tersedia, kita melakukan install GrabFish. Kita ikuti saja tutorialnya, kita pencet link pada page tutorial ini. Ya, ketika masuk ke dalam sini, kita pencet bagian sini teman-teman. Di bagian Windows, karena saya menggunakan Windows, lalu pilih yang exe installer. Maka akan terdownload. Kita langsung bisa jalankan saja. Downloadnya 2 kali ya. Tapi yang kita jalankan hanya 1 saja, tidak apa-apa. Kita double tap. Oke, masuk dalam proses instalasi teman-teman. Ini kita pencet next saja, agree. Daripada bagian sini teman-teman, pastikan untuk pencet untuk memilih pada add GrabFish to the system path for all user. Oke, next, lalu kita install. Oke, setelah instalasi sudah beres, kita langsung pencet finish saja teman-teman. Balik lagi ke dalam page. Setelah kita melakukan instalasi pada GrabFish, kita perlu menambahkan path secara manual. Sebenarnya otomatis
pada saat kita memilih untuk all user ini sudah terbuat path-nya, tapi untuk memastikan saja kita lakukan secara manual. Dengan cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita di search, kita cari edit the system environment variable, teman-teman. Kita pencet saja. Lalu selanjutnya kita pilih environment variable. Lalu di bagian sistem variabel ini ada path, teman-teman. Kita pencet. Lalu kita edit. Nah, ini nampak di sini sudah ada program file graphics/bin. Ini artinya path sudah terbentuk. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada bagian ininya, bisa secara manual dengan cara pertama kita ke penyimpanan, kita program file, lalu kita cari graphics, selanjutnya kita bin. Nah, pada bagian sini teman-teman, kita copy path dari directory ini ya, copy address. Kalau misalnya belum ada, kita pencet new, lalu kita copy paste di bagian sini. Pencet OK dan di save ya. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu menambahkan, jadi saya akan pencet cancel aja. Oke. Setelahnya, setelah sudah melakukan memastikan path bahwa ada pada environment kita, selanjutnya kita mengecek apakah grafis ini sudah benar-benar ada dengan cara kita buka CMD lagi, lalu kita copy paste pada komen prompt yang pada tutorial, copy aja, lalu kita paste. Nah, kalau misalnya sudah keluar ./graphics version dengan sekian ini, berarti tandanya graphics ini sudah terinstall pada desktop teman-teman ya. Selanjutnya lagi, kita akan melakukan pip install graphics. Kita ikuti aja tutorialnya. Paste. Jikalau sudah terinstall, kita lanjutkan lagi dengan cara mengecek lagi. Kalau misalnya semuanya sudah benar-benar berjalan dengan baik, maka teman-teman ikuti saja ya, sudah terinstall dan sudah pasti ya. Selanjutnya kita melakukan install PM4PY. Teman, sebelum melakukan instalasi pada PM4PY, sebenarnya ada dua opsi, yaitu ingin menginstal pada global atau bisa secara lokal. Nah, jika lokal kita akan menggunakan virtual environment, tapi kalau misalnya global, teman-teman bisa langsung saja install pada CMD, maka PM4PY akan terinstall secara global. Tapi kali ini saya menggunakan virtual environment, jadi proses instalasi ini hanya terjadi pada satu folder tertentu saja dan tidak bersifat global. Dengan cara kita masuk ke dalam file manager, kita pilih tempat yang mana pengen kita jadikan sebagai virtual environment. Kalau untuk saya akan menempatkannya di sini. Langsung saja kita buat folder dengan nama, misalnya saya ingin nama foldernya data mining. Oke. Masuk ke dalam folder yang sudah kita buat, lalu kita copy address-nya teman-teman. Kita copy address. Lalu setelahnya kita buat CMD baru. Kita buka aja, ini kita close. Kita close aja. Kita open lagi CMD yang baru. Kita lakukan pindah directory teman-teman. CD, Ctrl V, directory yang sudah kita copy tadi sebelumnya. Kita enter, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah pembuatan virtual environment. Bagaimana caranya?
Untuk syntax komennya kita akan melakukan ini Python -m tnv dengan nama foldernya bebas mau apapun itu. Untuk kali ini misalnya saya ingin nama foldernya virtual1. Oke, diklik enter saja, maka di sini akan sedikit menunggu di mana dilakukan setup untuk membuat virtual environment-nya. Oke, setelah sudah beres, maka untuk mengaktifasi dari virtual environment-nya, kita ketikkan teks ini ke dalam CMD. Ya, dan pastikan teman-teman VNV ini disesuaikan ya dengan nama folder yang sudah dibuat. Kalau misalnya tadi saya adalah virtual1. Kita pencet enter aja. Dan jikalau sudah muncul seperti ini teman-teman, maka dipastikan bahwa pembuatan virtual environment kita sudah berhasil. Dan sekali lagi, pembuatan virtual environment ini bersifat opsional, tidak harus mengikuti pembuatan ini. Tapi untuk kali ini, dalam proses project ini, saya menggunakan virtual environment. Selanjutnya, setelah dibuat virtual environment, kita akan melakukan install PM4PY. Karena ini proses penginstalan yang terjadi pada virtual environment, maka PM4PY akan terinstall secara lokal dan bukan global. Jadi hanya terinstall pada folder yang teman-teman sudah buat ya. Langsung saja pim install PM4PY, kita enter. Oke, setelah muncul notifikasi seperti ini, artinya PM4PY sudah berhasil terinstall pada desktop masing-masing dari teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kita mencoba secara langsung mengolah data pada PM4PY. Yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembuatan file PY pada folder yang sudah kita buat. Dalam kasus saya adalah data mining. Lalu tadi kan kita sudah membuat virtual environment ya teman-teman, dengan nama kalau dalam kasus saya adalah virtual1. Dan untuk penempatan file PY kalian atau file Python itu sejajar atau satu tempat setara dengan virtual1 kalau misalnya kasus saya, yaitu virtual environment. Jadi saya membuat sebuah folder, sebuah file maksud saya, file Python dengan nama test.py, lalu saya juga menambahkan dataset CSV ke dalam folder ini. Lalu kita langsung buka aja. Oke, jadi di sini adalah sedikit kode bagaimana mengolah data dengan menggunakan PM4PY. Jadi dataset yang saya gunakan adalah ini, yaitu Purchasing Example CSV, yang isinya nih beragam sekali, ada beberapa fitur di dalamnya dan juga data-data record yang sangat banyak ya. Lalu lanjut saja. Langkah pertama adalah kita melakukan load data dengan agar memudahkan kita ubah dulu penamaan yang ada pada kolom dari CSV kita menjadi nama yang sekiranya lebih mudah untuk digunakan, seperti pada case ID, TT, start, dan lainnya. Lalu kita buat data frame dengan mengambil P dari CSV, mengambil CSV ini agar bisa kita gunakan, kita baca, melakukan timestamp, dan lain sebagainya. Kita membersihkan juga dari dataset ini seperti record yang ada nilai 0 atau ada beberapa kolom yang kosong atau yang tidak valid, kita bersihkan agar nanti proses pengolahan datanya tidak terjadi bias. Oke, setelah selanjutnya kita lakukan menghitung jumlah event, teman-teman. Jadi dengan cara tinggal kita hitung saja panjang dari data frame, karena
Dengan cara ini kita bisa mengetahui dari CSV dataset yang kita punya ini punya berapa baris di dalamnya. Kita menghitung jumlah case. Case ini adalah salah satu fitur di dalam dataset kita. Kita sertakan juga unique karena di setiap record ini ada saja nilai case yang sama satu sama lain. Tapi karena kita tidak mempedulikan hal tersebut, jadi kita hanya menghitung yang berbeda saja dengan cara melakukan unique, activity juga sama. Lalu varian kasus kita cari juga, dan di sini juga sudah ditambahkan untuk menghasilkan dalam bentuk diagram. Langsung kita jalankan saja kodenya. Masih running. Oke. Data berhasil di-load. Pertama kita fokus pada terminal terlebih dahulu. Data berhasil di-load berarti kode berhasil membaca data yang sudah kita miliki, dataset. Lalu terhitung jumlah event ada 9.119, jumlah case ada 68, dengan activity yang unik itu ada 24, dan juga case varian ada 98. Selanjutnya, karena tadi saya menghasilkan output sebuah diagram, kita dapat melihat juga di sini ada ringkasan jumlah yang pertama dari ada event itu bisa menyentuh hingga 9.000, case lebih sedikit lagi, activity lebih dikit lagi, dan juga ada varian. Selanjutnya ada bagian ini, top 15 case varian. Ya. Dan selanjutnya ini ada DFG. Seperti alur. Kurang lebih seperti itu bagaimana cara pengolahan data dan juga menunjukkan misalnya kalau dalam kasus ini ada berapa event, ada case, activity unique, dan lain-lain. Dan jelas semuanya menggunakan PM4PY. Cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.